Terus Bapak Ibu boleh berkata cek dan apa nih? Absennya boleh? Paling enggak Bu Dokter ya. Ini mungkin kenal terakhir di Bapak Ibu ya. Mungkin bulan Maret, maksudnya di menjelang Ramadan ini. Nanti Bapak Ibu ada senam ya Mbak di rumah, ya. Tapi dari sama buana, terus nanti bisa ke puskesmas mau tensi bisa. Yang penting Bapak Ibu terkontrol di rumah, dari yang atas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan nikmat, bisa berkumpul di aula puskesmas dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Nina yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi penyuluhan nanti, dan juga Bapak Ibu peserta Proradis Puskesmas Karangbadan yang saya hormati dan cintai. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara berjalan dengan lancar. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya. Waktu saya serahkan kepada Dr. Nina. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Gimana kabar hari ini? Kalau dapat kenalan ya. Sama yang kesekian kali. Tadi saya kira saya sudah terlambat. Karena saya terus lebih sampai sini. Ternyata masih senang. Oke, pada kesempatan pagi ini saya diberikan oleh Pak Warsito untuk sedikit menyampaikan kembali terkait dengan hipertensi. Mungkin memang di waktu-waktu yang lalu saya kira sudah pernah atau sudah sering barangkali ya disinggung tentang apa itu hipertensi. Ya, jadi ini sekedar kita mengulang ya, refresh lagi ya, sama-sama di refresh lagi biar kita nggak lupa gitu ya. Karena kan di antara Bapak Ibu sekalian kan ada ya pasti ya itu ada ya menderita atau terdiagnosa hipertensi ya. Kalau boleh, kalau mungkin masih ingat gitu ya, hipertensi itu apa sih? Tekanan darah tinggi, terus apa lagi? Ya, jadi pengertiannya sendiri kenapa kok saya diagnosa hipertensi itu kenapa? Itu kira-kira apa? Ini yang ada hipertensi sih tadi. Oke.
saya periksa tekanan darah saya 150/90, ya kan? Saya tidak langsung serta-merta hari itu didiagnosa sebagai hipertensi, ya, karena nanti akan ada pemeriksaan lagi, gitu ya. Kalau misalnya dalam 2 atau 3 kali kunjungan saya tensinya segitu, ya berarti diagnosa dokter sudah hipertensi. Jadi dalam arti kronis itu tidak yang hanya sesaat. Misalnya saat ini 1 second, besok saya dicek sudah 130. Nah, 150-nya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi ada secara kronisnya itu, ya, dan juga batasannya tingginya berapa, ya. Jadi kalau usia, misalnya saya usia 60, tekanan darahnya 150 itu normal, itu betul, ya. Walaupun saya usia 35, tekanan darah saya di atas 150, ya tetap hipertensi. Ada memang hipertensi ini mendapat julukan, ya, the silent killer, sangat sedikit istilahnya. Jadi kadang seringnya hipertensi itu tidak menimbulkan atau ada gejalanya, ya, seringnya, ya. Biasanya muncul beberapa gejala itu pada kondisi tertentu, ya, mungkin terlalu tinggi dan banyak hal, ya, ada beberapa faktor, ya. Nah, justru karena dia silent, jadi tidak ada gejala, itu kadang sering munculnya langsung menjadi komplikasi yang serius, ya. Bisa langsung tahu-tahu kita ada muncul gangguan jantung, ada gangguan ginjal, atau bahkan ada kayak stroke juga, ya, betul. Kemudian nah, ini ya tadi yang sudah kita singgung bahwa seringkali ini tidak menimbulkan gejala, ya. Kadang gejala yang muncul bisa beberapa hal, beberapa macam, ya. Ada sakit kepala, ada pusing, ya. Ada gangguan penglihatan pun bisa, ya. Ada nyeri dada, kemudian ada nafas juga. Kadang kita punya, kamu kan kayak berbunyi, ya, telinganya yang berbunyi kayak. Tapi setelah kita lihat, kita ini kok tidak ada apa-apa, kotoran tidak ada, infeksi juga tidak ada. Mungkin itu bisa menjadi salah satu gejala adanya hipertensi, ya. Jadi barangkali memang ada, ya nanti kita lihat, ya. Baik, kalau dari penyebabnya ada 2, ya, dari penyebab primer dan juga sekunder. Di mana penyebab hipertensi primer ini kebanyakan tidak diketahui, ya. Jadi penyebab pastinya itu tidak diketahui. Ya, kemudian ada penyebab sekunder, itu bisa disebabkan adanya penyakit yang lain, ya. Jadi adanya gangguan atau sakit itu yang menimbulkan atau menyebabkan tensinya menjadi tinggi, ya. Antara lain memang punya gangguan di ginjal, ya. Tadinya tensinya tidak apa-apa, tapi karena ada gangguan di ginjal bisa menimbulkan kenaikan tekanan darah. Kemudian orang dengan hipertiroid atau tiroid, apa itu, gondong, ya. Nah, gondok kalau orang dulu, ya, yang besar itu kan ada gangguan tiroid di situ. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu untuk faktor risiko untuk terjadinya kenaikan tekanan darah, ya. Kemudian DM, ya. DM juga sama, ya, bisa menyebabkan hipertensi, ya. Kemudian juga obat-obatan tertentu, ya,
saja menyebabkan bukan hanya hipertensi tapi juga bisa kelainan yang lainnya. Ya, faktor resiko nih antara lain nih yang bisa menyebabkan hipertensi. Ya, gaya hidup sedanter atau sedenteria ya, atau yang ini apa? Kurang gerak. Ya, jadi mager, ya. Paling geraknya hanya mungkin seringnya duduk-dudukan, layan-layanan, nonton TV. Itu saking enaknya nonton TV ya nonton TV aja, gitu kan. Geraknya banyak ya, kamar mandi dan sebagainya itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadi hipertensi. Ya. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Ya. Konsumsi garam yang berlebih itu kan bisa menaikkan juga tekanan darah. Jadi maksudnya asinnya yang berlebihan banget ya. Makanya kalau kita pemakaian yang disesuaikan saja, maksudnya selalu asin atau konsumsi yang asinnya terlalu banyak. Ya, kentara, keramba, kerupuk, nah itu kan enak ya. Kalau makan gak ada kriuk-kriuknya kayaknya kurang afdol gitu ya, gak ada apa gitu ya, kayak hambar gitu ya. Cuma seperti itu dibatasi ya. Kadang kan gak berasa ya, untuk satu toples kita sampai nonton TV gitu ya. Padahal di dalam kayak garam itu kan juga kandungan natrium atau garamnya lumayan deh. Tinggi kan, pasti ada gurih-gurihnya, asin-asinnya ya. Seperti itu, makanya coba daharan-daharan seperti itu banyak dibatasi juga. Kemudian obesitas ya, obesitas sudah pasti karena juga dia akan meningkatkan kerja jantung ya. Jadi pembuluh darahnya meningkat kerjanya untuk mengangkat jantungnya. Oke. Kemudian perokok ya, perokok itu juga bisa. Mungkin bapak-bapak sekarang ada yang masih merokok ada? Atau suami-suaminya masih ya Bu? Ada ya? Oke, nah itu oke, suami-suami sebenarnya sudah diajak untuk berhenti ya. Ya, karena tetap memberikan resiko. Itu bisa menimbulkan penyempitan ya di pembuluh darahnya ya. Akhirnya kita meningkatkan tekanan resiko tekanan darah naik ataupun juga penyakit jantung ya. Kemudian stres ya, jangan salah ya, stres itu kan juga bisa menjadi penyebab ya. Makanya salah satunya ada senam kayak itu biar bisa los ya, jadi kita nggak stres ya. Itu bisa juga mengolah aktivitas fisiknya ya, jadi bergerak ya, dan juga mengelola stresnya juga. Ya. Kemudian ada juga faktor genetik. Memang ada juga mungkin keturunan dari keluarga kita yang tensinya tinggi gitu ya. Itu jadi faktor risiko. Walaupun tidak selalu ya, misalnya orang tua kita atau mbah kita yang punya riwayat, itu pasti kita juga terkena ya. Tergantung juga dengan pola hidup kita ya. Itu juga mempengaruhi, walaupun faktor genetik tetap menjadi faktor risiko untuk jadi lebih gampang dibanding orang yang tidak punya risiko ya. Ngerti ya? Ya, seperti yang disebutkan tadi ya, komplikasi yang bisa muncul dengan adanya hipertensi, kadang-kadang adanya penyakit jantung koroner juga, ya.
Boten, nggih kira ketok Ju. Biar tahu naiknya ya sebagai evaluasi ya. Kemudian kalau dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan kira-kira sudah ini belum, kenapa saya tidak A, B, C kayak gitu. Ada yang ini, misalnya kan ada yang dicek, ada yang DM ya, misalnya ada gula darah waktu, ada gula darah puasa, ada juga HbA1c, ya kan? Ada mikroalbuminida, ya. Terus kalau yang hipertensi biasanya ada kolesterol, ya, ada kolesterol total, ada LDL, HDL, trigliserid, gitu ya. Kira-kira ya oke lah, misalnya kelihatan oh ya ini normal, ini enggak, gitu. Tapi itu kenapa dicek itu pada kira-kira Bapak Ibu tahu nggak itu? Kenapa dicek? Misalnya itu kalau sudah tinggi, atau misalnya kok ini rendah, kayak gitu kenapa? Gitu kira-kira saya harus apa gitu? Mungkin ada beberapa yang barangkali ada. Oke, kalau untuk kayak kolesterol, kayak gula, ini kan untuk melihat progresivitas dari pengobatan yang dilakukan. Atau misalnya pola hidup yang sudah dirubah, ya kan? Cuma kan kadang masih suka ada yang naik, kok ini ada saya gulanya turun tapi kok ininya agak naik apa kayak gitu, HbA1c kayak gitu, paham gitu buat kontrol apa misalnya, atau mikroalbumin itu untuk kontrol apa. Kan kita sudah dicek tuh ya setiap bulan, setiap 6 bulan ya. Kira-kira kenapa toh saya dicek mikroalbumin itu buat apa, atau HbA1c itu buat apa? Itu kira-kira ini kan kalau hasilnya ya oh ya ini normal, ini enggak gitu kan, tapi kan kok misalnya ini bisa enggak naik, itu kenapa toh, kok aku enggak ini, berarti resikonya apa kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami dengan hasil yang disampaikan di hasil laporannya. Mungkin beberapa yang harus kita pengetahuan saya ini misalnya kayak terkait pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu apa? Biasanya pada penderita yang DM ya. Kenapa dijadikan? Kita HbA1c itu untuk apa? Ya, pernah dengar sama kamu? Ya, baik. Jadi kayak HbA1c itu dicek adalah intinya untuk mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir itu berapa. Ya. Hasilnya gini, kalau misalnya itu dalam titer yang normal, ya berarti kadarnya masih stabil. Ya, dalam 2-3 bulan kadar darahnya atau kadar glukosa darahnya itu baik atau lama. Nah, kalau misalnya dalam HbA1c ini kenaikannya kok terlalu tinggi, makanya perlu kita lihat lagi faktor apa nih penyebabnya. Kenapa kok ini tidak mau turun? Misalnya dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya, kok ini cenderung naik. Kenapa nih? Yang salah di mana? Apakah ada keteraturan minum obat kita yang tidak teratur, atau ada faktor-faktor lain, mungkin pola makannya kita yang belum dijaga, dietnya, atau bagaimana, ya kan? Di situ. Ada dia, jadi masih dilihat. Kalau HbA1c-nya bisa cenderung lemah, berarti alhamdulillah berarti terkontrol kondisinya, ya. Jadi ada kestabilan di situ glukosanya. Walaupun misalnya glukosa puasa atau glukosa sewaktunya kok baik, tapi kalau di HbA1c-nya tidak baik, berarti ada yang juga, berarti belum stabil. Mungkin saat kita diukur saat itu bagus, ya kan? Tapi
beberapa bulan berarti kan ada ring yang kurang bagus, ya. Kemudian jadi HbA1c kan untuk biasanya memang hanya pada yang termasuk di DM ya Pak ya, yang dilakukan pemeriksaan dengan HbA1c. Kalau untuk yang hipertensi kelihatannya tidak. Sebenarnya sih kalau boleh diusulkan sebenarnya ya, itu kan semuanya aja gitu, karena atau sesekali dicek karena belum tentu yang apa tadi yang DM yang hipertensi tidak kena DM juga. Nanti kan kalau misalnya dari ada kadar glukosa darahnya normal tapi HbA1c ada peningkatan, berarti ada juga pengaruhnya. Ya, berarti mungkin pola makan atau apa yang tidak bagus. Gitu ya. Berarti harus mulai pola hidupnya dicoba diperbaiki seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya mungkin pernah dengar dicek itu apa ya? Mikroalbumin. Ya. Nah, itu sebagai gambaran juga fungsi dari apa? Ya. Berarti kan partikel kecil protein ya, albumin. Bisa keluar, berarti kan ada fungsi atau gangguan, mulai ada gangguan di dia. Nah, kalau nanti misalnya itu titernya terlalu tinggi, biasanya di dalam kulit itu sudah ada kayak protein puri, dia makroalbumin bukan lagi mikroalbumin. Jadi itu sebagai gambaran juga kondisi ginjalnya. Ya, baik itu nanti dari, nah biasanya peningkatan mikroalbumin ini bisa dari penyebabnya dari hipertensi ataupun dari gula, ya, dari penelitian DM maksud saya, ya. Makanya biasanya dua-duanya tetap dilakukan pemeriksaan mikroalbumin, ya, karena dapat memberikan komplikasi, ya. Jadi kalau misalnya ketika DM mikroalbuminnya tinggi, berarti kan ada gangguan di situ. Itu juga menjadi penyebab gangguan ginjal. Tadi kan jadi penyebab ya. Penyebab sekunder untuk terjadinya hipertensi juga. Walaupun mungkin saat ini tekanan darahnya masih baik, ya, mungkin sudah ada potensi juga untuk terjadi kenaikan tekanan darah. Di samping dari gulanya sendiri juga bisa memberikan gangguan di ginjal, ya, kalau tidak terkontrol dengan baik. Kemudian apalagi kira-kira dari pemeriksaan kemarin yang apa itu agak dingin, ya, oke. Kalau kolesterol itu kan dalam pemeriksaan itu ada beberapa jenis ya, ada kolesterol total, ya, ada LDL, ada HDL. Sebenarnya kalau secara kerja ya semuanya pasti mempunyai apa itu cara kerja atau potensi untuk membantu metabolisme yang baik, ya. Cuma ada kenaikan tertentu itu menunjukkan kondisi di dalam tubuh yang harus dilakukan perbaikan. Kolesterol total sudah pasti itu mencakup adanya HDL atau LDL. Nah, kadang-kadang ya misalkan ada HDL sama LDL, ya. Nah, untuk yang HDL itu kan high density lipoprotein, jadi lemak, tapi itu boleh dibilang gampangnya bahasa Indonesianya lemak yang naik, ya. Jadi lemak itu akan mengikat LDL, ya. Jadi HDL itu sebenarnya
obesitinya, LDL-nya yang tinggi. Ya, misalnya dari totalnya ada Bu yang kolesterol totalnya normal nih di bawah 200, tapi ternyata LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Itu dengan komposisi yang masih normal kolesterol totalnya. Nah, tapi itu kan juga memang memberikan potensi juga, ya kan? Bahwa apa yang LDL-nya bisa menimbulkan gangguan, ya. Nah, makanya untuk usia kita kita sudah betul-betul apa ya, kadang memang mengurangi makanan enak itu agak susah ya. Dulu zaman masih muda si aneh itu susah, ya. Begitu kita usianya sudah mapan, sudah ini bisa makan enak, kita nggak boleh makan. Maka susah terus gitu ya. Ya, tapi ya tetap apa namanya diimbangkan ya. Yang penting itu kan keseimbangannya itu tidak berlebihan ya, dan juga tidak yang apa jadinya ya utamanya yang berlebihan lah. Kalau kurangkan mungkin jadi olahan tepung, nasi, minyak sama gula itu sudah harus dikurangi ya, sebisa mungkin dibatasi kalau bisa ya. Nah, jadi sayurnya, seratnya, buahnya, air putih ya, itu coba ditambah gitu ya. Ya, makanya yang paling utama itu kan kita di tiap 6 bulan kan ada apa istilahnya monitornya ya. Jadi dengan yang sudah pengobatannya yang sudah kita lakukan selama ini itu, atau diet yang sudah kita coba perbaiki selama ini itu ada progresnya atau tidak ya. Jadi nanti coba barangkali nanti dari sisi bandingkan lah ya antara lab yang bulan saya tahun ini aja misalnya nggak terlalu jauh tahun kemarin ya, di bulan 6 sama bulan 12 ya, ada perbedaan. Oke, kalau semakin tidak bagus berarti mungkin apa yang kita lakukan di tahun kemarin masih belum cukup ya, mungkin masih kita update ke pola makan, masih update ke apa namanya ke istilahnya olahraganya atau kurang fisiknya atau faktor-faktor risiko yang tadi ya tadi kita sudah bahas di depan. Coba kita ini lagi ya, kurangnya gimana ya, kalau bisa dilakukan perbaiki lagi ya, itu ya biar apa namanya kualitas hidupnya itu lebih bagus, semuanya bisa terkontrol dengan lebih baik gitu kan. Oke ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas pencerahan mengenai hipertensi. Pagi ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi di slide 1-2 itu kan dijelaskan bahwa hipertensi itu di atas atau sama dengan 140. Namun tidak dijelaskan mengenai yang normal berapa, tidak ada. Nah, juga terjadi juga kalau di bawah itu gejalanya sama. Misalkan di bawah 100 itu juga gejalanya juga sama, pusing dan sebagainya, lemes gitu. Ini yang pertama. Lantas yang kedua mengenai tadi itu menyinggung H1C. H1C bahwa semua normal untuk tekanan itu mengenai darah, pemeriksaan darah. Namun HB1C-nya itu tinggi. Misalkan batas toleransinya berapa? Namun kemarin saya diperiksa itu 8,7. Lantas selanjutnya juga disinggung juga albumin, mikroalbumin. Albumin itu
yang normal berapa, namun bisa dipegang di atas 200. Nah ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, jadi memang disebutkan di situ namanya hipertensi kan di atas itu ya. Kalau di dalam pengukuran tekanan darahnya, di sistoliknya kita dapatkan hasil di atas 140 dan di bawah batas bawahnya adalah 90. Berarti di kurang dari itu masih ring normal. Okay. Untuk yang untuk dalam pengukuran aja nih ya. Nah, yang dinamakan hipertensinya berarti kan dalam pemeriksaan pasien dilakukan lebih dari satu kali atau dalam pemeriksaan beberapa kali gitu loh Pak. Misalnya bulan ini dia periksa segitu. Pertama kali nih dari riwayatnya kita lihat tidak pernah di atas 140. Misalnya suatu saat dia periksa nih 150. Terus kemudian besoknya dia periksa lagi kok masih 150. Biasanya di awal pertama kali kita terima kan ada edukasi kira-kira faktor resiko atau penyebabnya apa. Jadi beberapa apakah beliau lagi sakit atau kurang tidur atau apa. Biasanya kita nilai dulu di situ. Coba kita edukasi untuk perbaikan. Dan biasanya adalah kalau kita menghadapan dengan pasien. Nah, pada kunjungan berikutnya kita lakukan pengukuran lagi. Misalnya kalau dalam pengukuran itu masih tinggi, kita evaluasi lagi. Biasanya ada enggak gitu yang kemarin sudah kita edukasikan yang masih belum dilakukan dengan baik. Kita evaluasi lagi, paling tidak kunjungan berikutnya. Kalau ternyata setelah semuanya perbaikan saya sudah begini kok masih tinggi, ya berarti diagnosa hipertensi bisa kita berikan ke pasien tersebut. Kalaupun misalnya suatu saat kan dia dapat obat misalnya, kita berikan obat maintenance untuk penurunan tekanan darah. Suatu saat dia periksa lagi dia sudah turun, bukan berarti dia normal, karena biasanya ini kan kronis Pak, jadi akan tetap harus maintenance atau monitoring terus-menerus. Misalnya setelah dia turun, setelah kita lakukan obat dihentikan barangkali, kemudian pengukuran berikutnya sudah normal, ya berarti udah mungkin hanya saat itu saja gitu. Kalau misalnya dia bisa menjaga pola makan, pola hidup dan sebagainya. Jadi kalau didapatkan hasil di bawah 140, hasilnya di bawah 90, itu tensinya tensi normal. Nah kalau di atas pun itu juga sebenarnya ada derajatnya. Ada derajat ringan, istilahnya ringan sedang berat lah, atau derajat 1, 2, 3. Kalau masih kita antara 140 sampai 159 itu masih bisa dibilang derajat masih agak ringan. Tapi kalau sudah di atas 160, bawahnya di atas 100, nah itu derajat sedang. Tapi kalau nanti di atas 180, di atas bawahnya di atas 110, berarti itu termasuk derajat 3 atau yang berat. Untuk pembagian dari tadi. Kemudian tentang apa tadi Pak? Yang rendah, yang misalkan 100 terus di bawahnya 80 atau 70 lah, itu juga gejalanya juga sama, pusing, lemes. Oh iya, mungkin keluhan yang muncul. Memang kan kalau keluhan kayak pusing, gangguan penglihatan tidak selalu punyanya hipertensi, ya kan? Ada beberapa penyebab atau sakit lain yang juga memiliki keluhan yang sama. Makanya kan dalam pemeriksaan nanti pasti kita olah, kita anamnesa lagi, pemeriksaan lagi. Nah dari situ nanti ada yang namanya diagnosa. Jadi tidak selalu gini, ini pusing. Ada juga beberapa pasien atau beberapa orang lah, dia pusing, dia ke apotek belinya obat hipertensi. Nah sebenarnya tidak selalu orang yang pusing hipertensi. Kadang orang yang hipertensi ada juga yang tidak pusing, tapi malah justru itu yang ingin jadi tidak waspada.
Jadi kadang-kadang tidak ada keluhan kadang. Tahu-tahu muncul komplikasi, tahu-tahu kena stroke, tahu-tahu kena gangguan ginjal, nah seperti itu. Nah, untuk yang itu ya keluhannya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan HbA1c, mungkin di riwayat misalnya pada medical check up nih, gula darahnya normal, sebelumnya tidak punya riwayat nih, gula darah normal, kemudian lain-lainnya normal, kok HbA1c-nya agak naik. Masalah titernya saya enggak apa-apa, nanti bisa dilihat di lembar laporannya ya. Ring normal kan itu nilai normalnya ada tuh, nah nanti bisa dilihat. Kalau misalnya didapat hasil di atas normal itu jadi warning, saya peringatan bahwa ini sudah ada gangguan nih, berarti sudah ada ketidakstabilan di glukosa darahnya, oke? Gitu. Mungkin saat ini dukun saya bilang tadi normal, gitu, tapi itu kan gambaran 2-3 bulan yang lalu untuk kondisi HbA1c, gitu. Jadi mungkin 2-3 bulan kemarin apa sih, mungkin ada pola makan kita yang kurang ini, baru kita perbaiki setelah mau cek, sudah tahu mau cek itu apa mame tak PAPK kayak gitu-gitu bisa saja ya, tapi gambaran itu tidak bisa dilewatkan 2-3 bulan yang lalu, misalnya memang HbA1c-nya agak tinggi, makanya sebelum terjadi DM misalnya glukosanya jadi naik, sudah harus mulai mengatur polanya. Berarti saya harus ngatur nih asupan dari gula atau karbohidratnya, itu biar nanti kandungan di dalam darahnya bisa bagus, normal, memang betul-betul normal gitu artinya. Dan kemudian pernyataannya apa tadi? Mikroalbumin sama, ya, jadi kalau titernya mungkin saya nggak apa nih, nanti dilihat di lembar nilai normalnya itu di situ. Jadi sama, itu sebagai gambaran ya. Pada penderita yang pada orang dengan tidak riwayat hipertensi atau DM, itu sebagai peringatan juga. Mungkin sudah ada gangguan tertentu di situ. Itu kan menunjukkan di sini. Kalau misalnya itu, kalau setahu saya 200-an itu ya termasuk yang agak tinggi Pak, itu Pak ya. Jadi mesti harus dilihat lagi pengaruhnya apa nih. Kalau memang dari penderita hipertensi atau DM, berarti harus dikendalikan hipertensi sama DM-nya ya, biar tidak terlalu tinggi, jadinya menimbulkan gangguan atau komplikasi di ginjal. Yes, sudah? Kira-kira ada lagi Pak? Apa sudah terjawab? Kalau tensi rendah itu ini dalam tanda kutip ya, tensi rendah dan kurang darah itu berbeda. Oke, kalau mungkin dari masyarakat namanya kurang darah itu lebih ke kayak anemia ya. Jadi kandungan atau HB-nya yang kurang dari normal. Itu biasanya yang umum masyarakat menggunakan istilahnya. Ya, atau yang kita tangkap lah, bukan kita tangkap, maksudnya di dalam medis kurang darah itu ya HB-nya yang rendah, jadi cenderung ke anemia. Tapi kalau kurang tekanan darah rendah itu berarti yang hipotensi ya, yang satu hipertensi, yang satu hipotensi. Nah, hipotensi sebenarnya keluhannya memang bisa saja punya efek yang sama kayak pusing dan sebagainya atau mudah lelah, karena otomatis kan tubuhnya perlu ya, misalnya kita harus kerja keras, sedangkan tensinya rendah, itu kan jantung terpicu untuk bekerja lebih cepat gitu. Makanya keluhannya bisa saja muncul hampir sama, yang pusing, yang sesek, yang apa, itu bisa saja muncul baik hipo maupun hiper. Kalau stroke itu banyak faktor. Kalau stroke itu kan terkait adanya pecah
hemoragik, ya. Kalau hemoragik itu kan pecah pembuluh darah, atau ada non hemoragik itu biasanya karena sumbatan. Kerusakan jari stroke sendiri itu kan karena kerusakan jaringan otak. Ya, itu bisa menyebabkan dari hemoragik atau perdarahan yang mungkin karena tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menimbulkan pecah pembuluh darah, atau ada tekanan darahnya nggak tinggi tapi kok ini kena stroke bisa karena sumbatan. Berarti non hemoragiknya. Ya, jadi tersumbat misalnya. Ya tadi sudah ada warning HDL apa LDL-nya, kolesterolnya tinggi tapi beliau tidak merubah, nah itu tidak apa resiko walaupun tensinya normal, katanya. Ya, terus ada lagi? Oh tadi kayaknya udah cukup ya, tidak terlalu lama. Kemarin saya kurang lama sama Pak Ita dimarahin. Kayaknya ini kelamaan. Kayaknya sudah ini ya, aku tutup. Ya saya kira untuk pagi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan saya sampaikan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kekeliruan atau kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan dan tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia. Ya, kita semua. Oke, saya kira cukupkan. Amin, amin, amin. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita